flagship kita. Apa aja sih yang bisa dilakukan dengan masih Kredivo? Zesa boleh di next. Next, ya. Pertama adalah top up and bills. Jadi bayar tagihan mau beli pulsa, beli paket data, bayar listrik, air, bisa lewat Kredivo. Keuntungannya apa sih? Ya, simple sih. Jadi kita langsung pencet aja, asal udah punya limit gitu ya, udah di-approve, ya kita bisa beli sekarang pulsanya, bayarnya nanti. Misalnya nunggu gajian gitu, bisa gitu. Tanpa bunga tentunya 0% gitu kan. Jadi hanya menunda pembayaran aja, seperti itu. Nah, terus selain dari pulsa dan tagihan tadi, kita juga bisa menggunakan Kredivo untuk pembayaran merchant-merchant yang sudah saya sebutkan tadi. Ini barcode, QR, McD, Alfamart itu juga bisa bayar. Bayangin belanja Alfamart, beli sabun di Alfamart gitu, bayarnya bisa pakai Kredivo, simple gitu, nggak perlu bawa cash, nggak perlu ditanya kembaliannya mau didonasikan, nah gitu, tenang, karena Kredivo nggak perlu ada kembalian yang kecil-kecil gitu, yang receh-receh gitu. Seperti itu. Lalu travel juga bisa karena kita tadi sudah saya sebutkan juga kita udah live sama Garuda Indonesia, AirAsia, tiket.com, jadi udah bisa untuk digunakan untuk jalan-jalan. Lalu kalau misalnya untuk hal-hal lain yang belum bisa diakomodir oleh Kredivo, kita juga ada personal loan. Jadi bisa cairkan limit, habis itu bisa dicicil seperti itu. Nah, next Desa. Nah, kalau kalian bertanya pada saya, itu apakah Kredivo suatu produk yang bagus, helpful dan penuh inovasi? Ya, kalau bagus menurut saya memang saya pasti jawab bagus gitu. Tapi kan mungkin subjektif ya. Jadi mendingan orang lain yang menilai. Di sini ada Willy Salim, CEO Bukalapak mengatakan bahwa dengan menggunakan Kredivo, Bukalapak itu mendapatkan transaksi lebih banyak gitu ya. Jadi orang lebih mau check out gitu karena ya satu lebih gampang gitu, nggak ribet untuk pindah dulu ke handphone untuk transfer uang, habis itu kembali lagi ke Bukalapak segala macam ribet. Terus kalau misalnya pakai kartu kredit pun siapa yang hafal nomor kartu kredit susah gitu kan. Nah, di Kredivo kita cuma pakai nomor handphone, mungkin nomor handphone sendiri hafal sama PIN dan juga ada OTP, udah itu langsung bisa bertransaksi seperti itu. Nah, ini adalah achievement yang didapatkan oleh Kredivo selama beberapa tahun terakhir gitu. Nah, berikutnya achievement tadi tidak mungkin bisa diraih kalau misalnya di Kredivo sendiri nggak ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seperti apa sih orang-orang yang ada di dalam Kredivo gitu. Nah, ini adalah 6 kriteria utama yang wajib dimiliki karyawan di Kredivo gitu ya. Intelligence, ya kita harus punya basic lah ya untuk kita bisa bekerja itu kita harus punya basic intelligence gitu kan. Lalu curiosity, kita penasaran. Jadi kita pengen tahu nih, kita pengen tahu lebih, pengen tahu lagi. Ini kalau tadi Mas Dani sempat bilang mau belajar gitu ya. Jadi mau untuk belajar nggak boleh berhenti, mau belajar gitu. Nah itu curiosity. Terus high impact. High impact adalah basically itu kita milikin apa yang fitur yang udah kita bikin atau di Kredivo itu kita memiliki nih apa yang udah kita bikin gitu. Jadi kita nggak sampai bingung gitu ya, bukannya nggak peduli gitu. Jadi kalau misalnya ada error ya kita usahain untuk bantu teman-teman kita yang sejauh yang kita bisa supaya error itu tidak terjadi lagi misalnya gitu. Strong communicators ya kita harus bisa berkomunikasi dengan tim juga, terus tim player juga mirip. Bias for innovation, jadi kita tidak pernah berhenti berinovasi gitu ya. Jadi harus terus berinovasi gitu supaya ya kita juga jadi semakin membantu lebih banyak, impact-nya pun lebih besar gitu. Tapi ya itu dari segi bisa belum dari segi kantor gitu ya, dari segi pekerjaan. Tapi nggak seru lah ya kalau kantor isinya cuma kerja mulu kerja. Nah, di sebelah kanan ini ada 2 gambar. Yang pertama adalah yang paling kanan atas itu ada gambar ketika momen tukar kado Natal di tahun 2020 kemarin. Jadi ya memang kita terbatasan karena pandemi, akhirnya kita pakai Zoom untuk melakukan tukar kado gitu ya. Tukar kadonya memang ada di kantor, jadi satu persatu orang datang, tapi ada yang di rumah, ada yang dikirim juga gitu. Jadi mengurangi resiko penyebaran gitu. Nah, untuk gambar yang di bawah ini adalah waktu kita outing di Bali tahun 2019, Januari 2019 sebelum pandemi, persis sebelum pandemi gitu. Next, Desa. Nah, yang di kanan atas itu juga foto seluruh member
company kita waktu tahun 2019 yang outing di Bali itu. Sedangkan yang di bawah ini adalah waktu tahun 2018 itu sempat ada gempa bumi yang menimpa Lombok. Nah, memporak-porandakan Lombok lah gitu. Lombok rusak parah. Nah, kita pergi ke sana untuk memberikan donasi dan untuk sedikit membantu lah untuk meringankan beban teman-teman kita yang ada di Lombok gitu. Berikutnya apa sih yang ditawarkan oleh Kredivo gitu ya kepada staffnya? Nah, pertama adalah room to grow. Di sebelah kiri ada tulisan room to grow gitu ya, horizontally and vertically. Apa sih maksudnya gitu ya room to grow? Nah, di room to grow itu intinya adalah Kredivo itu tidak membatasi seseorang harus menggunakan suatu teknik gitu. Jadi metodenya boleh A, boleh B, bebas, yang penting bisa tercapai finalnya, hasil finalnya gitu ya. Lalu untuk flat hierarchy itu kita menerapkan flat hierarchy sih. Jadi kalau beberapa kantor misalnya, oh dia nih harus ngobrol sama atasannya dulu sebelum bisa ketemu sama founders-nya gitu. Nah di sini kita enggak. Jadi dari sejak saya baru awal masuk pun saya sudah sering ngobrol juga sama CEO-nya, sama CTO-nya terutama. Nah itu untuk ya diskusi aja gitu soal apapun, soal kerjaan kah, soal di luar kerjaan pun sering suka diskusi juga gitu. Gitu sih. Jadi itu flat hierarchy lah. Kita bisa langsung ngobrol dengan posisi yang paling atas sekalipun dan kita nggak perlu dipusingkan dengan masalah birokrasi. Nah, Kredivo sendiri menurut saya juga memberikan one of the best compensation untuk dari segi salary, dari segi asuransi kesehatan gitu ya. Kalau asuransi kesehatan tuh yang paling menarik yang saya lihat dari Kredivo itu kalau sakit di cover ya biasa lah gitu ya. Tapi kalau di Kredivo ini yang menarik adalah di Finaxel ini yang menarik adalah vaksin. Jadi vaksin anak itu di cover. Jadi kayak vaksin flu, vaksin polio dan kawan-kawan itu bisa di cover gitu ya. Lalu Kredivo juga sebenarnya memiliki memiliki budget untuk training masing-masing karyawan. Bahkan sebenarnya minggu depan ini saya ada training, saya dan tim ada training mendapatkan training dari AWS itu fully paid by Kredivo, by Finaxel gitu. Kita juga ada freelance untuk karyawan dan selama ini setiap tahun kita selalu ada bonus gitu ya tahunan bahkan ketika pandemi di tahun 2019 dan 2020 gitu. Jadi benar-benar kita bisa lihat bahwa Kredivo itu benar-benar stable lah, perusahaan yang stable gitu Pak. Masih bisa ngasih bonus di saat kalau pandemi itu banyak yang di layoff karyawannya, ada yang gajinya dipotong setengah gitu ya. Jadi untuk supaya bisa sustain company-nya. Tapi Kredivo nggak ada pemotongan waktu itu juga, nggak ada yang dipecat juga gitu ya untuk karena efisiensi karyawan gitu, nggak ada semua gitu. Jadi itu sih yang bisa kita lihat bahwa company-nya juga stable gitu. Itu sih. Next, Jess. Nah, lalu gimana sih perkembangan jumlah karyawan ini di Kredivo dari tahun ke tahun? Dari 22 karyawan tuh di 2016 ya, seperti terlihat di screen. Lalu jadi 46, jadi 2 kali lipat di 2017. Nggak cukup di 2017, masih kira-kira 2 kali lipat lagi lah di 2018, jadi 83. Habis itu bertambah jadi 148, di 2019 hampir 2x juga. Lalu dari 2019 ke 2020, ini yang saya bilang, 2019 ke 2020 itu kan ada pandemi ya, ada pandemi. Tapi tetap hiring tuh Kredivo, tetap Finaxel tetap butuh karyawan tambahan gitu dari 144 menjadi 240 dari 148 menjadi 244 employee. Dan ketika dari tahun 2020 ke 2021 ya masih pandemi juga tapi bahkan di atas 2x gitu ya kalau sekarang. Dan 568 orang ini itu kalau nggak salah Oktober kemarin tuh 568. Jadi sampai sekarang dari Oktober, November ini masih ada yang masuk, itu belum dihitung di sini gitu. Gitu, Mbak. Kredivo sendiri waktu pandemi itu memang kita lumayan kaget dengan harus WFH dan segalanya, tapi bahkan si Finaxel sendiri memberikan waktu itu adalah budget untuk pembelian meja dan kursi supaya kita tuh bisa WFH dengan lebih nyaman lah, lebih nyaman, lebih produktif. Gitu. Nah, next Desa. Posisi apa saja sih yang dibutuhkan oleh Kredivo gitu ya? Well, basically hampir semua lini IT ini ya. Jadi ada backend engineer, full stack engineer, software engineer in test, product manager, QA engineer, security engineer, blue and red team, data scientist, data engineer and analytics, dan machine learning engineer. Gitu. Nah, ini aku tampilin video dulu sebentar untuk mendengarkan apa yang dirasakan oleh staff lain gitu ya mengenai Kredivo.
Apa sih yang membedakan Kredivo dengan perusahaan yang lain gitu? Finaxel dengan perusahaan yang lain. Yuk Pak Zesa, boleh videonya diputar. Ini penting nih, harus dicatat. Buy-in yang dikasih sama top manajemen. Jadi ini saya ngerasain banget bahwa oh iya nih dari top manajemen, bahkan even nge-push kita untuk nge-deploy model kita, model machine learning kita ke dalam production, sehingga kita tahu bahwa oh iya nih machine learning model ini bukan hanya sebuah mitos atau sebuah angan-angan, tapi bisa memang beneran real diterapkan di industri gitu, real diterapkan di bisnis gitu. Kalau menurut aku dari flexibility-nya sih, tapi keep responsible gitu. Jadi fleksibel dalam artian ya kita nggak terlalu strict gitu ya. Kamu harus kerjain dengan cara yang A, nggak boleh pakai cara yang B gitu. Nah 3 tahun yang lalu sebelum saya join Kredivo, saya bukan siapa-siapa. Lalu dalam 1 tahun saya dipromosi, tahun berikutnya promosi lagi. Jadi sekarang saya posisi sebagai head. Ya karena itu kita bisa melakukan inovasi dan bos akan lihat langsung kalau emang itu bagus, dia akan setuju. Gitu, tidak banyak cincong lah istilahnya. And then whenever we have Friday evenings, we have free beers, and then we hang out with people, share our thoughts which are not related to the work. Cuman yang membedakan yang paling besar itu sebenarnya culture, people. Kita itu appreciate people di sini. Kita appreciate people, kita trust people. Kita itu tipe perusahaan yang nggak suka yang namanya politik, termasuk saya. Nah, itu tadi sedikit videonya dari beberapa head dan lead gitu ya, bahwa menunjukkan memang Kredivo tuh Finaxel tuh kita nggak membatasi ruang seseorang untuk berkembang gitu ya. Terus Zesa boleh kembali ke slide-nya. Nah, ini ada beberapa posisi gitu ya, ada backend engineer, full stack engineer, software engineering test. Software engineering test tuh intinya adalah dia melakukan tes tapi dengan menggunakan program. Jadi dia jalanin sistem untuk memeriksa apakah semua programnya udah berjalan dengan baik atau enggak. Product manager intinya sih untuk mereka untuk bantu menerjemahkan dari sisi bisnis ke sisi engineering side. QA engineer memastikan bahwa semua itu berjalan dengan lancar lah. Untuk security engineer karena kita fintech, jadi keamanan data, keamanan rahasia segala macam itu harus dijaga dengan baik gitu. Nggak boleh sampai ada hacker-hacker yang berusaha masuk untuk mendapatkan data-data nasabah kita gitu. Jadi kita butuh security engineer. Data scientist, data engineer analytics dan machine learning engineer ini digunakan kita intinya sih untuk mengolah data-datanya dan menganalisa datanya. Apakah seseorang ini merupakan orang yang oke untuk diberikan kredit atau dia akan melakukan abusive gitu ya terhadap akses yang kita berikan gitu sih. Nah, kalau tertarik gimana cara apply-nya? Boleh di next, Zesa. Halo. Untuk mendaftar gitu ya, kalau tertarik bisa kirim job application ke jobs@finaxel.co dengan formatnya apply dengan posisinya dengan full name-nya. Gitu. Ya paling itu dulu, sekian perkenalan Finaxel dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Fabian. Wah, menarik ya teman-teman ya. Akhirnya ketahuan juga Finaxel ini apa gitu ya. Akhirnya keluarlah itu dia brand yang mungkin paling banyak dikenal oleh orang banyak, bahwa Finaxel ini adalah mungkin bisa dibilang holdingnya ya Mas Fabian ya, atau Ya, holdingnya dari, mungkin kalau teman-teman mungkin akan lebih kenal ya tadi produknya adalah Kredivo. Nah, dengan segala macam keunggulan dan keutamaannya. Mungkin ada yang pengguna Kredivo peserta di sini gitu ya, boleh loh sharing-sharing. Oh, kok jadi sharing-sharing gitu ya. Nah, Mas Fabian tadi sudah banyak cerita teman-teman ya, mulai dari
culture di Kredivo. Kalau gitu saya sekarang udah boleh nyebut Kredivo ya Mas ya. Bagaimana culture di Kredivo itu mulai tadi memberikan kesempatan berkembangnya itu nggak cuman ke atas tapi juga ke samping gitu kan. Nah ini yang mungkin kalau teman-teman sering dengar banyak statement kayak gini. Di perusahaan ini tuh memberikan kesempatan kalian untuk explore, kalian punya ide apa segala macam silahkan dicoba. Nah itu dia teman-teman, ya itu yang salah satu yang ada di dalam Kredivo juga ya, salah satu culture di perusahaannya memberikan kesempatan untuk berkembang, tidak mengkotakkan kalian untuk mengerjakan sesuatu harus dengan cara yang ini, enggak juga, kita bisa coba dengan berbagai cara begitu kan. Yang penting endingnya adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang memberikan kebaikan juga untuk perusahaan. Nah, kurang lebih seperti itu mungkin ya. Kalau saya salah, mohon maaf nih, tolong dilurusin. Nah, saya memberikan kesempatan buat teman-teman peserta, kalau ada yang ingin bertanya tentang, atau ingin menggali lebih lanjut lagi tentang, Kak, Fabian, stres nggak sih kerja di Kredivo? Tantangannya, challenge-nya gitu kan. Apalagi kalau nggak salah kan sejak masa pandemi ini mungkin pengguna dari Kredivo apakah mengalami kenaikan? Otomatis kalau ada kenaikan itu kan teman-teman back end nih pasti ekstra nih ya Mas ya kerjanya ya. Situ udah pasti. Tapi ekstra kerjanya teman-teman di back end ini pasti tentunya adalah untuk kelancaran dari para pengguna itu sendiri, ya kan. Kalian juga mungkin sebagai pengguna kan pasti kadang suka ngeluh nih, aduh aplikasinya susah kebuka, belum tentu karena aplikasinya, cek dulu jaringan kalian udah rapi belum, itu. Jadi kita kalau ngecek itu selalu dua jalur ya teman-teman. Nah kalau memang itu kan biasanya kalau dari aplikasi ada gangguan biasanya akan ada informasi atau ada notif bahwa mungkin sedang ada perbaikan atau lagi ada maintenance atau apa, atau lagi persiapan mau update sesuatu begitu. Nah, ya kan. Jadi teman-teman juga bisa ngecek. Nah, silakan nih, saya buka sesi pertanyaan. Mohon maaf, bukan sesi pertanyaan. Kalau ada yang ingin lebih tahu tentang Kredivo atau FinExcel apa segala macam, pengen tahu lagi di dalamnya gimana, saya berikan kesempatan nih bertanya nih buat teman-teman peserta yang saat ini sudah join. Wah ini sudah, saya lihat ada 2 orang yang angkat tangan, ada Lia Maria Ulfa dan Yani Elviani. Sekarang nambah lagi nih, Muhammad Faisal Rizky. Silahkan, ada yang ingin bertanya atau saya izinkan untuk Mas Faisal Syarif juga ingin bertanya. Boleh langsung dituliskan di kolom Q&A ya. Nah, Mas Fabian, ini sebelumnya saya mohon maaf, saya bukan yang terlalu paham dengan istilah-istilah di lokasi area kerja Mas Fabian. Ini ada yang bertanya nih, dari Karyono. Mas, Kredivo itu bahasa pemrogramannya lebih menggunakan Kotlin or Python atau yang lainnya, katanya begitu. Nanti kalau Python saya paham, gitu. Kalau yang Kotlin saya belum tahu. Kelar lah Python. Oke, silakan Mas. Kalau untuk Android, aku jujur kurang tahu juga ya dari sisi Android-nya. Kalau nggak salah sih Kotlin, seingat aku ya terakhir. Okay. Tapi untuk dari sisi back-end-nya sendiri, kita malah ada 3. Jadi ada yang pakai Python, ada yang pakai Node.js, ada yang pakai Golang. Ini sama sih, sebenarnya konsisten dengan apa yang tadi saya sebutkan bahwa room to grow gitu ya. Kalau nggak ada room to grow ya semua harus pakai Python, semua harus pakai Node.js, semua harus pakai Golang. Gitu. Tapi balik lagi ini dikembalikan kepada lead-nya masing-masing bahwa saya mau coba pakai Golang, saya coba pakai Node.js dan berhasil. Ya, maka itulah yang kita deploy ke produk. Itu yang dipakai, yang digunakan gitu ya. Betul. Terjawab tuh teman-teman. Nah ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari Budiman tadi. Hai Pak, izin bertanya untuk bahasa pemrograman apa saja yang digunakan? Ya, sama tadi ya, Python, Node.js, dan Golang. Yes, itu tadi sudah satu pertanyaan ya dengan yang sebelumnya. Lalu, nah ini Mas agak teknikal juga nih Mas dari Yugistira. Mungkin Mas Fabian kalau mungkin itu, atau mungkin bisa dijawab oleh teman-teman dari Kredivo yang lain. Untuk tahun ini berapa jumlah employee yang dibutuhkan untuk masing-masing posisi katanya Mas? Nah, ini mungkin silakan Mas Fabian atau teman-teman dari Kredivo yang ingin menjawab nih. Oke, ini detailnya mungkin nanti bisa Rehan atau Zesa yang jawab. Tapi yang jelas kalau yang sejauh ini yang saya tahu adalah kita belum pernah berhenti hiring sih. Jadi itu dia kuncinya teman-teman. Kita belum pernah berhenti hiring. Gitu. Belum pernah berhenti hiring. Kita belum pernah nutup itu, itu lowongan untuk backend engineer, terus tadi machine learning engineer kita belum pernah tutup. Pokoknya yang masuk dulu semua aplikan itu boleh untuk dicoba, nggak usah takut gitu ya. Daftar dulu aja, nanti kita bisa
lanjut proses selanjutnya nanti akan dari Yes. HRD seperti biasa gitu. Jadi kalau berapa jumlah employee, karena gini, lininya tuh banyak. Kredivo itu Betul. terdengarnya seperti cuma di Indonesia gitu, tapi saya sendiri lead tim yang international expansion gitu. Kita udah hadir di Vietnam, ya otomatis kita juga tetap butuh orang gitu untuk handling di Vietnam gitu. Seperti itu sih. Selain di Indonesia ada di mana aja sih Mas? Kalau boleh tahu Kredivo sebarannya gitu. Sudah tersebar di mana sampai sejauh Sekarang mana? sih baru di Indonesia, yang paling baru di Vietnam di tahun 2021 kemarin. Oke, paling baru di Vietnam ya. Ya, paling baru di Vietnam. Ya, tapi kita masih open juga untuk melihat opportunity di negara lain. Tempat-tempat lain. Oke, tuh. Itu teman-teman, opportunity-nya itu yang harus dipegang karena disitulah akan ada celah-celah untuk kalian juga mendapatkan informasi ya. So, ayo upgrade skill-nya teman-teman. Kalau ada yang memang suka di bidang engineer, software engineer segala macam, meskipun jurusan kuliahnya mungkin belum relate, tapi kalian bisa kan sekarang banyak yang ikut bootcamp gitu ya Mas Fabian ya. Nah, silahkan tuh. Selama masa cocok, kenapa enggak? Nah, ini ada juga yang bertanya nih, Mas mau nanya lowongan tadi apa bisa untuk fresh graduate ya? Mungkin kalau saya jawabnya selama itu cocok dengan profilnya kalian, kenapa tidak begitu ya Mas Fabian ya? Gitu. Balik lagi ke yang saya bilang, kita belum stop hiring, jadi junior pun welcome gitu. Senior juga silakan, lead juga boleh kalau misalnya ada leads di sini, head maksudnya untuk level senior begitu ya teman-teman maksudnya. Juga boleh. Oke, jadi fresh graduate silahkan, senior staff juga silahkan gitu kan. Atau mungkin ada yang sudah mulai melirik, lucu nih kayak 2022, aduh saya nggak boleh ngomporin, mohon maaf. Oke, ada yang bertanya, Mas, apakah pekerjaan selama ini Mas bisa dikerjakan secara remote? Nah, tadi sudah diinformasikan juga ya oleh Mas Fabian bahwa tahun 2020 kita mulai ada kerja remote ya Mas ya. Tapi selama kerja remote gimana Mas? Apakah ada kendala? Kan kalau biasanya kan pagi tim software engineer biasanya pagi harus meet up dulu. Ada apa yang bisa trouble apa? Lalu nanti sore biasanya kumpul lagi solve nggak masalah lalu. Nah kalau dengan WFH gimana Mas? Apakah ada perubahan atau gimana? Ya, pasti ada penyesuaian ya. Waktu itu memang kita sempat kaget juga karena kantor memutuskan untuk full WFH gitu ya, dikarenakan pandeminya semakin parah waktu itu, terutama di bulan Juli ya, di Juli kemarin itu benar-benar 100% WFH gitu ya. Bagaimana cara kerja remote ya, pasti kita juga, kalau laptop kita ada dari kantor kita berikan fasilitas ya Mas ya. Fasilitas gitu untuk digunakan untuk kerja gitu ya. Internet paling harus ada internetnya gitu ya. Jadi kita online biasa pakai Zoom atau pakai Google Meet. Terus untuk ngobrol kita ada pakai Slack juga gitu. Jadi mostly sih kerja remote itu lebih sulit ya. Kalau menurut saya sedikit lebih sulit ketika kita mau discuss sama orang lain gitu. Jadi untuk diskusi itu kita jadi nggak bisa coret-coret di papan tulis. Kalau saya suka coret-coret di papan tulis, soal ini juga kalau ada papan tulis saya udah gatal kali coret-coret gitu ya, misalnya dibandingin dengan kalau misalnya harus coret-coret di di online gitu ya, di annotate di Zoom gitu kan. Seperti itu sih. Jadi tapi kalau misalnya ketika lagi ada butuh waktu untuk fokus gitu, ya itu lebih enak sih untuk kerja remote. Itu sih. Siap. Oke, ini tadi saya juga lihat tadi ada yang, ini tiba-tiba banyak nih pertanyaannya nih. Tadi ada yang bertanya kalau misalkan mau dapat informasi. Tadi itu teman-teman sebenarnya dari Mas Fabian dan dibantu oleh teman-teman dari Kredivo tadi itu sudah informasikan kalau mau melamar kemana. Itu mungkin boleh Mas ditayangkan sekali lagi Mas yang di slide terakhir ya tadi ya kalau nggak salah ya. Bisa. Nah, ini Mas Zesario mungkin boleh dibantu Mas yang kalau mau melamar bisa kemana. Nah, ini dia nih, ya kan? Jadi yang paling penting yang teman-teman cari tahu informasinya mungkin bisa lihat di di LinkedIn dulu ya informasinya, ada lowongan apa saja, silahkan gitu kan. Lalu nanti kalau seandainya ada lowongan yang teman-teman cocok begitu ya, yang sesuai dengan profilnya teman-teman dan teman-teman juga punya keahlian di situ, silahkan nanti dikirimkan CV-nya ke alamat emailnya di jobs@finexcel.com melalui menggunakan format sesuai yang ada di gambar, yaitu adalah apply position strip namanya teman-teman. Tapi cek dulu ya kan di LinkedIn ya, di LinkedIn silakan cek dulu. Selain LinkedIn, apakah ada tempat lain Mas untuk kalau misalkan ada yang ingin melihat informasi lowongan kerja di Kredivo? Apakah di website atau website-nya juga finaxcel.co/career.
itu lebih detail lagi. Lebih Posisi yang detail ya Mas kita Cesario cover. ya. Di Ini sini. dia nih, sudah dibantu oleh Mas Fabian di finexcel.co/karir ya. Jadi bisa dilihat juga di situ ya teman-teman, selain di LinkedIn. Nah, nanti juga bisa dicek juga di halaman websitenya dari FinExcel atau Kredivo, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Cesario untuk informasinya. Oke, nah ini ada yang tanya tentang budaya di Kredivo. Tadi untuk masalah budaya tadi sudah sedikit banyak Mas Fabian sudah cerita ya teman-teman ya, di mana perusahaan memberikan kesempatan terbuka, tidak membatasi hal apapun selama itu memang bisa memberikan kebaikan untuk teman-teman, dan yang paling penting adalah untuk memberikan kebaikan kepada perusahaan. Ada yang tadi bahasa pemrograman permanen atau kontrak ya Mas. Wah, itu nanti kebijakannya lanjut lagi tuh Mas Karyono ya. Yang penting dicoba dulu aja ya kan. Tembus dulu level 1-nya. Nanti habis itu kalau sudah selesai baru nanti pasti akan ada diskusi masalah permanen or kontraknya ya, karena Sebenarnya level 1-nya bukan itu, malah bukannya tembus dulu, apa daftar tuh Mas? dulu aja. Oh iya benar. Iya benar. Coba dulu aja ya kan. Coba dulu, nanti kalau seandainya sudah sesuai, siapa tahu profilnya sesuai, pasti itu teman-teman HR di Kredivo pasti akan melihat itu lebih lanjut. Selama memang kalian punya potensi, nggak ada yang tidak mungkin. Kurang lebih begitu. Mas Fabian, mungkin sebagai penutup, apa masih ada yang ingin disampaikan? Sorry, aku jawab yang DevOps dulu ya. Oh iya boleh Mas, sorry silakan. Ini kebetulan ada 2 yang jawab yang pertanyaan gitu ya. Jadi DevOps itu nggak masuk ke backend engineer, dia masuk ke sisinya DevOps gitu ya, DevOps, dan kita memang buka juga untuk posisi DevOps. Itu sih. Untuk menjawab Rizky Pratama dan Wisnu Prayogo. Sudah terjawab ya Mas Rizky dan Mas Wisnu. Nah, teman-teman mungkin sebelumnya pertanyaannya memang cukup banyak. Saya yakin juga teman-teman juga masih ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan berkaitan dengan Kredivo atau FinExcel. Jadi seperti yang disampaikan, silakan teman-teman lihat informasi lowongan kerja yang tersedia di LinkedIn dan di halaman websitenya Kredivo atau di halaman website FinExcel. Nanti informasi lebih detailnya tentang syaratnya, prosedurnya, ataupun spesialisasinya yang dibutuhkan apa segala macam bisa dicek, dicari tahu. Kalau ada yang cocok, silahkan untuk dilamar. Kurang lebih seperti itu. Mas Fabian, mungkin last untuk memberikan semangat nih untuk para peserta yang join hari ini, yang juga nanti akan mungkin mengikuti rangkaian kegiatan Job Fair, Cloud Job Fair, persembahan dari AWS Educate di tanggal 4 Desember. Sedikit kata penyemangat atau kata-kata mutiara ya mungkin. Penyemangat Mas untuk teman-teman peserta, silakan Mas Fabian. Pokoknya jangan menyerah. Terus untuk tempat pekerjaan itu sebenarnya kita juga seperti memilih jodoh ya. Jadi memang cocok-cocokan gitu. Jadi mudah-mudahan sih ada lah di antara teman-teman di sini yang bertandah di FinExcel gitu, bertemu dengan saya dan tim. Gitu. Siap. Jadi sekarang ketemunya online, siapa tahu nanti beberapa waktu lagi bisa ketemu secara langsung nih sama Mas Fabian dan teman-teman software engineer yang ada di dalam FinExcel atau Kredivo. Kurang lebih seperti itu. Mas Fabian, sekali lagi terima kasih banyak. Tadi juga ada Mas Cesario dan Mas Rehandito dari Kredivo yang sudah sharing ya. Mudah-mudahan ada rezeki untuk teman-teman ya kan, untuk bertemu lebih lanjut dengan teman-teman dari Kredivo. Kalau tadi masalah Mas Fabian bilang kalau kerja itu jodoh-jodohan ya Mas ya. Kalau kita kasih lihat nih ya, Mas Fabian ini seperti sedang menemukan jodoh nih. Karena kalau nggak salah tadi dari tahun 2017 ya Mas ya. Ya betul. Nah, apa nggak jodoh tuh guys ya guys, dari 2017 loh itu loh. Pokoknya selalu diingat aja, step satunya adalah daftar dulu. Daftar dulu. Iya, daftar dulu, habis itu siapkan. Tapi kalau daftar pastikan kalian sudah menyiapkan profil juga dengan yang baik. Jangan mentang-mentang main daftar-daftar juga nih ya kan. Nah kalau nggak sesuai gimana mau dilanjut kan gitu Mas Fabian. Baik, sekali lagi Mas Fabian, terima kasih banyak untuk sesinya sore hari ini. Terima kasih Mas Rehan Tio, Mas Cesario juga. Salam untuk teman-teman di Kredivo. Mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini bisa menemukan kandidat-kandidat yang jauh lebih baik. Terima kasih banyak Mas Fabian untuk waktunya, Mas Rehan Ditio dan Mas Cesario. Terima kasih. Terima kasih Mas Dani. Terima kasih. Sama-sama Mas. Nah, itu dia tadi teman-teman, sesi perkenalan kita dengan FinExcel, atau akhirnya teman-teman juga akhirnya tahu ya bahwa oh ternyata itu adalah Kredivo. Nah,
seperti saya sampaikan tadi, hari ini kita akan berdiskusi atau kenalan nih dengan dua perusahaan. Nah, tadi dengan FinExcel atau Kredivo, berikutnya kita akan berkenalan dengan salah satu perusahaan juga yang nanti akan berpartisipasi dalam acara Cloud Job Fair persembahan dari AWS Educate bekerjasama dengan Top Career Indonesia. Perusahaannya yang berikutnya, sesi berikutnya ini adalah Innovation Cloud Service. Dengan narasumber, kalau saya terima datanya di sini ada dua, mungkin nanti saya boleh diinformasikan. Yang pertama ada Nusya El Hanum dan yang kedua ada Angga Dwi Nur Cahya. Di sini sudah bergabung bersama saya sepertinya dari Innovation Cloud Service. Halo, selamat sore. Ya, halo Mas Dani. Halo, Ya, ini dengan selamat sore. Mas Angga kah? Ya, betul Mas. Dengan Oh, saya siap. sendiri. Oh, mohon Ya. maaf Mas, soalnya tadi karena gambarnya kecil, namanya Mas Angga nggak kebaca. Saya cuma lihatnya Innovation Cloud Service. Mas Angga ini adalah HR Recruitment Staff ya, Mas ya? Betul, iya. Betul ya? Oke, Oke, betul, Mas. siap. Ya. Mas, sebelumnya mohon maaf karena mungkin agak pergeseran waktu, tapi nggak usah khawatir. Nanti Mas juga waktunya juga kita sesuaikan. Mas Angga hari ini sendiri atau berdua? Jadi sebelumnya kan sudah info ke Mbak Andi, ini rencananya berdua Mas sama manajer kami, tapi beliau berhalangan, ya kemungkinan saya akan present sendiri sih Mas. Siap, untuk aman. BICS. Ya. Aman. Nah, baik teman-teman, sekarang nih ya kita lanjut lagi nih ya kan, tadi kita sudah kenalan, sekarang kita kenalan lagi ya dengan Innovation Cloud Service. Mungkin belum familiar ya kan, tapi siapa tahu juga ada yang udah familiar. Nah, biar makin familiar lagi, kalau tadi akhirnya sudah familiar dengan Kredivo atau FinExcel, sekarang kita kenalan yuk dengan Innovation Cloud Service dengan Mas Angga Nur Cahya selaku HR Recruitment Staff dari Innovation Cloud Service. Mas Angga, waktu dan tempatnya saya persilahkan Mas. Ya, oke. Terima kasih Mas Dani atas waktunya. Oke, mungkin di sini saya Angga akan menjelaskan tentang beberapa company profile kami. Saya coba share screen sejenak ya untuk company profile-nya. Ya, jadi di sini perusahaan kami PT Innovation Cloud Service adalah perusahaan cloud. Mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu atau mungkin masih ada yang belum paham tentang pengertian cloud. Saya mungkin akan gambarkan secara simpelnya aja sih dari pengetahuan umumnya aja. Kebanyakan di kantor-kantor atau di perusahaan-perusahaan saat ini gitu kan kita masih pakainya data server atau ruang server dan belum banyak begitu mengenal cloud. Nah, di sini perusahaan kami yaitu Innovation Cloud Service memberikan solusi yaitu menghadirkan cloud dan kita menjadi partnernya Amazon Web Service yang dimana perusahaan Amerika yang memang menjadi partnernya kami untuk di kawasan regional Asia Tenggara. Jadi kita sekarang mungkin akan beralih dari yang ruang server atau data server menjadi cloud service seperti itu. Oke, untuk next-nya ini saya singkat aja untuk biar cepat. Nah, ini ada beberapa layanan juga di kami untuk di cloud service, yaitu kita mengenal ada beberapa jenis cloud. Ya, di sini ada cloud managed service. Nah, itu terus juga ada private cloud, public cloud, dan hybrid. Biasanya untuk private itu digunakan perorangan atau mungkin pribadi ya, atau mungkin bisa juga oleh pihak perusahaan atau corporate. Tapi kalau untuk yang public biasanya ini kita kerjasamanya dengan beberapa pemerintahan sih. Saat ini kerjasamanya dengan Dephan. Kalau hybrid ini adalah campuran antara private cloud dan public cloud seperti itu. Oke, next-nya. Nah, ini mungkin teman-teman di sini ada yang pernah atau mungkin ada yang pernah tahu ya, karena kita tuh kebanyakan untuk Innovation Cloud Service, kita untuk saat ini masih di AWS atau Amazon Web Service ya untuk layanan public cloud. Oke, dan ini ada beberapa juga klien kita
di sini bisa dilihat sendiri, ada beberapa dari industri, yaitu dari retail, e-commerce, terus juga ada dari perusahaan-perusahaan IT, ada dari media atau entertain, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat ya sendiri di share screen-nya. Oke, nah di sini untuk kami juga di AWS kita menjadi partner of the year ya di tahun 2020 dan 2021. Kalau nggak salah di Indonesia ada beberapa sih, nggak terlalu banyak untuk partner lokal yang mendapatkan Rising Star atau Partner Awards-nya dari AWS. Oke, kita lanjut dan ini untuk beberapa posisi. Nah, ini mungkin bisa dibaca sama teman-teman ya. Untuk kita ada di Cloud Support Engineer. Mungkin nanti kalau untuk detailnya boleh langsung ditanyakan ke saya. Di sini saya mempersingkat waktu biar nggak terlalu lama. Saya jelaskan aja untuk posisi-posisi yang ada sekarang, yaitu ada Cloud Support Engineer, terus juga ada Solution Architect. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum paham gitu ya, karena ini memang mungkin baru buat teman-teman, atau mungkin udah ada yang pernah kerja di bidang cloud. Terus ada pre-sales, ini yang suka dengan bagian penjualan ya, tapi harus mengerti tentang tekniknya cloud sendiri. Terus juga ada cloud engineer. Nah, di sini ada DevOps. Terus juga ada security engineer. Oke, nah ini kita punya 2 lokasi kantor. Di sini ada di Plaza Mutiara yang pertama untuk ICS di lantai 21, itu di Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede. Terus yang kedua sama masih di Kuningan juga, di sini di Aryo Bimo Sentral. Terus untuk teman-teman yang kiranya nih ada yang dirasa cocok atau sesuai dengan CV atau mungkin dengan pengalaman sebelumnya, boleh banget untuk dikirim aja CV atau portofolionya ke alamat email kami di hrd@icscompute.com, atau kalau misalkan mau mengunjungi website kami boleh di www.icscompute.com. Oke, terus juga di sini ada Instagram kami, terus juga ada LinkedIn juga, boleh silakan kalau misalkan mau di-follow untuk melihat informasi terkait lowongan terbaru atau mungkin webinar-webinar terbaru dari kami, itu boleh silakan aja di-follow di media sosial kami. Itu aja mungkin dari saya. Nah, nanti mungkin untuk detail posisinya atau ada yang mau ditanyakan, itu boleh langsung hubungi kami aja, nanti pasti kita respon. Mungkin itu aja Mas Dani dari kami untuk pengenalan company profile kami, Mas. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan, nanti saya jawab. Oke, Mas Angga. Wah, ini lebih langsung to the point nih guys, ya. Langsung diinformasiin ada apa aja yang dibutuhin gitu kan. Nah, betul, jadi teman-teman sekarang mungkin saya persilahkan ya buat para peserta, mungkin ada yang ingin lebih berkenalan lagi dengan Innovation Cloud Service ini apa, bagaimana. Kalau tadi sudah dilihatkan oleh Mas Angga, siapa aja sih partnernya dari ICS ini atau Innovation Cloud Service ini, sudah ada partnernya. Mungkin kalau teman-teman yang memang sudah berkenalan atau apa ya dekat dengan dunia software engineering, IT atau segala macam, mungkin sudah pernah mendengar ya, cuman mungkin ada juga yang belum. Jadi silakan yuk ditanyakan gitu kan. Jadi bisa dilihat tuh ada untuk partner softwarenya siapa, public cloud-nya itu siapa, ada private cloud-nya itu siapa saja partnernya, dan saya lihat di situ ada merek-merek atau nama-nama yang pasti teman-teman juga kenal gitu ya, ada G Suite, ada Office 365, ada AWS juga sendiri, ada Huawei, lalu ada Google di situ juga gitu kan, ada Dell, EMC, nah itu ada Azure juga saya lihat di situ. Nah, silakan teman-teman. Ini tadi sih saya lihat langsung ada yang bertanya ya.
CV-nya dikirim kemana, Mas? Wah, langsung to the point ya. CV-nya langsung CV-nya itu dikirim tadi di yang email kita itu. Sebentar saya ulang. Email itu boleh ditujukan ke HRD icscompute.com atau bisa juga dicek di ala website-nya ada, Mas, informasi mengenai lowongan kerjanya ada, bukan lowongan, maksudnya informasi apa posisi yang dibutuhkan, yang profil yang dibutuhkan seperti apa juga ada ya. Terus apa aja kegiatan-kegiatan kita, terus kemarin untuk sekedar bocoran nih Mas Dani, bulan September lalu kita baru hiring bootcamp ya Mas ya. Jadi kita adain bootcamp. Jadi tadi kan saya sempat dengar tuh misalkan ada Mas atau Mbak, saya nggak ada background nih di jurusan IT gitu. Tadi kan sempat disinggung seperti itu. Nah itu kita buka kesempatan nih buat teman-teman yang memang backgroundnya non IT atau IT sekalipun, yang fresh grade ya Mas ya. Kita buka kesempatan untuk ikutan bootcamp. Jadi di sini bootcampnya 2 bulan dan itu nanti ketika lulus langsung kita hire untuk jadi cloud engineer, tapi levelnya masih level junior, Mas. Nah, coba sudah dibukakan bootcamp, lulusan bootcampnya bisa langsung dipromosikan ya Mas ya, bisa dibilangnya dipromosikan sebagai ya level junior, tapi level junior untuk di bidang dunia IT kan teman-teman mungkin sudah tahu lah ya kisarannya gimana ya. Nah itu menarik ya teman-teman, karena memang kebetulan sekarang kan juga lagi banyak ya Mas ya, mungkin sejak 2020 sejak masa pandemi ini akhirnya banyak kan orang yang mengupgrade skill dengan mengikuti kegiatan-kegiatan bootcamp seperti ini, karena memang dengan kondisi pandemi kemarin kan, bukan kemarin ya, kondisi pandemi sampai dengan sekarang, digital itu kan lagi betul-betul naiknya berkali-kali lipat begitu, ya kan. Nah, akhirnya juga dibutuhkanlah orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Nah, yang paling utama selain kalian yang paling utama juga bukan cuman sekedar keinginan, tapi juga kalian juga harus memiliki kemampuan di dalamnya. Keinginan digabung dengan kemampuan, wah lengkap tuh bahasanya tuh ya kan, lengkap satu kesatuan. Nanti tinggal ketemu sama Mas Angga dan tim dari ICS, ada dari Innovation Cloud Center, dari tim HR. Kalau kalian lolos, wah udah, mudah-mudahan itu jadi satu rezeki buat teman-teman. Buat bocoran juga nih Mas Dani sama buat ke teman-teman yang lain. Nah jadi di bootcamp itu juga biasanya ada, setelah dia lulus kita kasih kayak fasilitas ya Mas, yaitu training AWS. Jadi kan kita tahu sendiri kan untuk training AWS ini kan biayanya cukup lumayan besar gitu ya kalau misalkan menggunakan uang pribadi. Tapi ini kita fasilitasi dari kantor yang memang keperluannya untuk ngedevelop skillnya teman-teman, terus juga nanti teman-teman punya lisensi dari si AWS itu sendiri. Itu sih Mas. Sertifikasinya sertifikasi by AWS guys. Ya, betul Mas. Ya, oke, benar Mas. Ini ada beberapa pertanyaan Mas. Kita masuk sesi tanya jawab aja ya Mas. Boleh Mas. Supaya ini netizen sudah mulai bergejolak, sepertinya sudah mulai panas nih. Nah Mas, ini sih ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan sertifikasi. Apakah ada sertifikasi khusus yang diwajibkan seperti itu? Dan apakah terbuka juga untuk fresh graduate? Nah, silakan Mas. Ya, baik. Bagus tuh pertanyaannya. Jadi kalau biasanya kita lihat dari posisi yang dituju sih Mas. Maksudnya apply-nya untuk posisi apa. Nah itu ada sih beberapa posisi yang memang harus mewajibkan memiliki sertifikasi AWS ini. Tapi kalau tadi kayak semacam cloud engineer, terus juga bootcamp-nya cloud engineer, itu masih boleh maksudnya yang belum memiliki sertifikat AWS itu masih bisa untuk join dengan kita. Betul. Nah, Mas, berkaitan dengan tadi Mas ada cerita juga karena akan menyediakan ada bootcamp juga ya Mas ya, dari ICS sendiri ada bootcamp. Nah, untuk bootcamp sendiri itu ada beberapa pertanyaan Mas ya, berbayar atau tidak, lalu bagaimana untuk mendaftar bootcamp-nya, dan apakah bootcamp-nya dilaksanakan secara online or offline? Monggo Mas Angga. Ya, kalau untuk bootcamp di kita tidak berbayar sama sekali. Nah, biasanya untuk informasi bootcamp-nya ini kita share-nya di website-nya kita, Mas. Jadi kalau misalkan kita sedang open untuk bootcamp, biasanya nanti kita upload di website kami. Jadi makanya buat teman-teman tuh boleh tuh dipantengin terus untuk bootcamp-nya, pokoknya informasi-informasi yang ada di kami di
ICS Compute itu selalu kita update di Website ya kami. Mas ya. Betul. Nah, itu kebetulan Mas Angga lagi buka tuh guys ya kan, ada websitenya di www.icscompute.com ya. Silahkan loh sambil diintip-intip ya kan, kalau mungkin mulai ada yang mau cari-cari. Kira-kira untuk masalah bootcampnya ini sendiri Mas, kapan terdekat? Apakah sudah lewat atau sedang berjalan atau nanti baru ada lagi kapan gitu? Ya, kebetulan kita udah jalan kemarin di September dan Oktober. Nanti kita buka lagi kalau saya nggak salah di awal tahun depan atau di Januari sih biasanya. Berarti kurang lebih Desember informasinya ada tuh ya Mas ya? Ya, bocorannya sih biasanya udah keluar nih. Udah mulai ada teaser-teaser tuh. Nah, itu dia tuh teman-teman. Mas Angga udah nyampein ya. Jadi kurang lebih kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada pergeseran, sekitar Januari Februari akan ada bootcamp. Nah, nanti informasi silakan dilihat, bisa disaksikan atau dicari di websitenya ICS Compute, ada di www.icscompute.com. Tuh pas banget tuh Mas Angga lagi buka tuh halamannya tuh ya kan. Jadi bisa dicek semua informasinya di situ. Ya. Nah, tadi berkaitan dengan ini, saya lupa apa sudah terjawab apa belum. Ini untuk bootcampnya offline atau online, Mas? Oh iya, belum terjawab nih Mas pertanyaannya. Nah, jadi untuk kita itu hybrid sih Mas. Oke, hybrid. Jadi kita campur. Biasanya itu 4 hari itu online. Jadi pas nanti ada 1 hari itu datang ke kantor ke Kuningan ya di Plaza Mutiara. Itu biasanya kita hari Rabu Mas. Jadi nanti di situ ada kayak mungkin ada leads dari tim DevOps atau leads dari cloud engineer itu dia akan ngasih kayak materi pengerjaannya. Jadi nanti yang di istilahnya kayak dikasih untuk per satu minggu gitu Mas. Jadi ketika dikasih mereka mengerjakan sampai dengan minggu depan. Nanti minggu depan mereka kasih ke mentornya. Nah nanti itu jadi kan kita ada passing grade-nya gitu ya Mas ya. Di sini juga ada passing grade-nya yang dimana nanti kita juga kasih awards juga untuk yang memang memiliki nilai tertinggi di bootcamp tersebut. Jadi nanti kita, kalau saya nggak salah waktu itu dikasih 1,5 deh kalau saya nggak salah untuk tim bootcamp yang memang memiliki passing grade yang tertinggi sih Mas. 1,5 apa 2 juta gitu. Untuk itu belum termasuk gajiannya dia ya sama uang sakunya. Gitu sih. Wah, menarik tuh teman-teman ya informasinya ya. Nah, ini ini ada juga nih Mas, kalau misalkan saya tidak ada pengalaman kerja di bidang itu tapi masih kuliah jurusan sistem informasi semester 7, bisa apa enggak Mas untuk join di bootcamp tersebut? Apakah harus menyelesaikan dulu semua level pendidikan atau ada syarat gimana Mas mungkin? Oke, biasanya kalau dari usernya ini kita terbuka untuk yang masih kuliah atau yang sudah lulus kita terbuka. Tapi biasanya mereka yang akan filter atau mereka yang akan screen CV teman-teman. Jadi nanti tetap ditampung di saya. Nanti ketika saya kirim ke CV, nah dari usernya, saya kirim ke user, CV-nya ini yang akan di screening oleh user. Jadi, langsung berarti ya. Nggak apa-apa kita coba dulu, tapi masing-masing nggak apa-apa dicoba. Nah ini kan kita nggak tahu ya yang namanya rezekinya kita juga kita nggak tahu di mana. Nggak ada salahnya untuk mencoba sih. Betul. Karena kemarin teman-teman yang sebelumnya juga ada yang masih kuliah, terus mungkin ada yang jurusannya non IT. Nah itu ada 2-3 orang yang masuk dan sekarang dia ketika kita tanya gimana di sini enjoy nggak kerjanya? Iya Mas, enjoy Mas. Kenapa emang enjoynya? Karena fleksibel jam kerjanya, terus juga kan kita kebanyakan anak muda nih Mas Dani. Mostly kita paling ya rata-rata 25 terus ya 30 lah itu mostly, kecuali leaders. Kalau leaders mungkin kayak 30, 40 itu banyak leaders kita. Tapi kalau yang peers atau mungkin staff itu rata-rata ya 20, 25 masih anak-anak muda sih. Jadi mereka pada kayak kuliah lagi Mas di sini ternyata bilangnya kayak gitu sih. Iya, wah dari situ udah kegambar tuh teman-teman ya vibes kerjanya itu bagaimana ya. Bayangin teman-teman bisa bekerja dengan rekan-rekan yang seumuran, yang punya ide-ide juga yang mungkin ya kan kalian pasti kadang kan punya ide-ide wild yang mungkin mau dicobain gitu kan, kenapa nggak bisa kita cobain gitu kan, apalagi nanti ketemu teman-teman peers-nya bagaimana segala macam, kenapa nggak, selama itu bisa memberikan banyak kebaikan buat banyak orang untuk perusahaan
aduh sampai keselak nih saya. Untuk perusahaan kenapa enggak, ya Iya, kan? iya. Jadi yang penting adalah jangan takut untuk mencoba, tapi saat mencoba juga teman-teman juga jangan asal mencoba begitu ya, tapi Betul. sesuaikan juga nih dengan profil dan kemampuan yang kita miliki. Kalau sudah rasa sudah punya ilmunya, sudah ada sertifikasinya, meskipun belum sertifikasi AWS misalkan ya Mas ya, Ya. kenapa enggak dicoba? Siapa tahu nanti setelah bergabung bahkan bisa mengikuti training-training yang ada di dalam ICS dan akhirnya teman-teman juga akhirnya memiliki sertifikasi-sertifikasi yang jauh lebih baik ke depannya. Gitu. Betul Mas. Ya Mas. Oke, ini Mas biasanya kuota bootcamp per berapa banyak Mas? Nah ini ada yang bertanya nih Mas nih. Kemarin atau diterima semua pendaftar? Ya nggak semua juga guys. Ya, jadi kemarin untuk yang tahap sebelumnya yang di September itu kita buka 15, di 15 itu yang lolos ke tahap selanjutnya 10. Nah, itu 10-10-nya semua lolos dan langsung bekerja. Gitu. Wow. Jadi memang kita ini juga ya, maksudnya dari usernya juga udah menentukan gitu CV-nya, nah ini siapa yang cocok, siapa yang enggak. Nah nanti itu ada ujiannya. Jadi setiap, kalau saya nggak salah, setiap 2 minggu mereka ada kayak tugas yang harus dikumpulkan. Nanti di per bulannya ada akumulasi nilainya. Nanti di bulan di bulan yang terakhir masuk mau ke 2 bulan itu ada kayak akumulasi passing grade-nya mereka harus sampai di mana sih, kayak gitu sih. Nah, selama tugas-tugas tersebut itu apakah tugas-tugas yang memang study case dari yang dihadapi langsung oleh perusahaan oleh tim atau hal-hal yang berbeda, Mas? Atau mungkin langsung ada berkaitan juga dengan proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan, Mas? Biasanya berkaitan sama proyek yang lagi dikerjain. Makanya tadi begitu dia kalau lolos dia bisa langsung di-hire dan mereka sudah paham jadi ya, Mas ya. Jadi kan karena banyak kita masih ini ya Mas ya, bisa dikatakan kita masih grow, masih butuh teman-teman di luaran. Ini project cloud ini cukup menjanjikan karena permintaan dari klien kita terus-menerus nih Mas. Jadi sampai kita yang kayak membatasi gitu, jangan semuanya deh, maksudnya kita lihat juga nih kemampuan SDM kita. SDM-nya nanti dipakai semua. Ya kita gitu. sih secara perusahaan mas senang-senang aja ya Mas ya. Cuman kasihan SDM-nya nanti yang benar, bingungan gitu. Betul. Jadi yang itu tadi makanya adanya bootcamp itu untuk membantu meminimalisir yang hal-hal tersebut sih Mas. Kayak gitu. Jadi nanti ada transfer knowledge ke teman-teman baru nih yang baru join, di transfer knowledge sama teman-teman yang memang sudah bergabung duluan di lebih duluan ya. ITS gitu Mas. Gitu. Mas, selama proses bootcamp itu sendiri, ini akhirnya banyak yang bertanya berkaitan sama bootcamp. Ini nggak ada yang mau nanya tentang perusahaannya nih ya. Ya ditanya bootcamp ya, tapi nggak apa-apa. Nah, Mas, kalau untuk bootcamp sendiri itu apakah diberikan fasilitas seperti laptop atau apa, atau masih biasanya bisa dibilang modal sendiri dulu gitu? Oke, ini berarti ketika masih bootcamp atau sudah selesai bootcamp? Sepertinya Mas selama proses bootcampnya Mas. Selama proses bootcamp itu menggunakan laptop pribadi sendiri. Gitu. Tapi nanti ketika udah terpilih, udah lolos, itu kita fasilitasi. Itu baru ada fasilitas lain ya Mas ya. Jadi untuk awal jawabannya sudah diinfo ya teman-teman ya. Selama proses ya dari awal bootcamp dan selama proses bootcamp itu yaitu fasilitas disediakan sendiri oleh para peserta. Lain cerita nanti saat teman-teman sudah masuk ke tahap berikutnya, sudah lolos begitu ya. Nah, itu baru nanti ya karena kalian secara otomatis juga sudah diangkat sebagai tim di ICS ya otomatis akan mendapatkan hak-hak apa yang harus diterima oleh karyawan. Dan tadi berkaitan dengan bootcampnya gratis apa enggak tadi juga sudah dijawab oleh Mas Angga. Gratis ya Mas ya. Ya betul gratis. Tidak ada dipungut biaya, tapi ya itu tadi kalian harus cepat ikut mendaftar aja yang paling utama. Nah, setelah mendaftar pasti nanti CV-nya tetap akan ada screening dulu ya Mas ya. Tetap ada screening CV dulu sebelum teman-teman akhirnya terpilih untuk mengikuti seluruh rangkaian bootcamp yang berjalan kurang lebih sekitar 2 bulan ya Mas ya. Betul. Kurang lebih 2 bulan. Sama tambahan lagi untuk selama proses bootcamp kalau saya nggak salah kemarin ada uang saku sih Mas. Isi. Ya, jadi ada uang saku itu kalau nggak salah sehari 100.000 kalau saya nggak salah. Nah itu buat teman-teman untuk udah lumayan banget guys, sudah gratis. Kalian juga dapat uang saku lagi ya kan. Biasanya kita modalnya kan paket data kita kan akan berat ya Mas ya ketika ada modul-modul atau mungkin ada tax dari
mentor. Nah, itu kan benar. itu kompensasi untuk istilahnya mengganti uang paket datanya teman-teman sih. Jadi nanti ketika bootcampnya selesai, itu yang lolos dan nggak lolos tetap dapat untuk uang saku tersebut. Oke, nah itu ya kurang lebih teman. Tadi juga sudah terjawab tuh dari Mas Sofyan Sauri, berapa slot kuota bootcampnya? Nah kemarin tadi diinformasikan yang daftar 15 ya Mas ya? 15 dan yang lolos untuk bukan masuk ke tahap berikutnya, yang lolos apa ya bahasa itu? Yang lolos kita hiring jadi di hire, nah itu 10 ya Mas ya. Betul, jadi 10 untuk jadi member kita. Untuk jadi member. Kalau misalkan nggak di hire pun juga sebenarnya satu nilai lebih loh buat teman-teman karena kalian juga pernah kalian pernah mengikuti bootcamp dari ICS ya, mungkin nanti ada sertifikat tertentu atau surat keterangan tertentu yang itu bisa juga sebagai bahan kalian atau modal kalian untuk ke tempat lain juga betul, ya kan? Gitu. Nah ini Mas, ini ada yang tertarik bertanya lagi nih Mas. Mas, apakah ada program-program untuk employee dari company seperti retirement program, DPLK dan lain-lain? Wah, ini mungkin fasilitas perusahaan yang diberikan pada karyawan nih Mas mungkin. Udah pernah kerja nih kayaknya. Retirement program loh yang ditanyakan langsung loh. Silakan Mas. Oke, ini kayaknya udah pernah kerja nih. Iya, udah senior nih ya. Udah senior nih. Jadi di kami di ICS mungkin benefit-benefitnya selain gaji kita punya asuransi, terus juga kita ada semacam ini sih Mas, kayak career development ya Mas ya. Jadi career development itu misalkan contoh kita yang dari level staff, kinerja kita selama bekerja itu baik, tidak menutup kemungkinan itu akan ada di promote jabatan ataupun promote grade. Terus juga dari career development itu biasanya larinya ke ini ya Mas ya, kenaikan salary atau mungkin perubahan-perubahan plafon tunjangan-tunjangan kesehatan. Jadi kita punya asuransi juga dari swastanya itu kita pakai CAR. Nah itu bisa cover teman-teman nih, misalkan masih sendiri ya cover diri sendiri. Terus kalau misalkan udah punya keluarga itu bisa cover keluarga. Terus tadi DPLK ya Mas ya. Iya. Kalau DPLK kita saat ini masih ini ya. Jadi kita punya kerjasama juga. Jadi kami di ICS ini kita punya kerjasama dengan salah satu DPLK dari Salim Group. Itu kemarin sempat ada nawarin, tapi memang kita belum proses lebih lanjut apakah mau jalan atau tidak. Karena ini masih dipertimbangkan oleh manajemen kami sih Mas. Oke. Wah, tapi setidaknya dari yang sudah Mas Angga ceritakan ya teman-teman ya, sudah tergambar ya apa yang kurang lebih akan teman-teman dapatkan gitu ya. Kalau kalian tadi dipromot untuk ada penyesuaian kenaikan jabatan atau kenaikan grade, itu juga pasti akan ada yang mengikut ya Mas Angga ya, mulai dari gaji, tunjangan segala macam. Intinya mungkin bisa dibilang perusahaan juga akan menyesuaikan dengan kinerjanya teman-teman. Ya kan? Kalau kinerja teman-teman baik, perusahaan juga tidak akan sungkan-sungkan untuk memberikan bisa dibilang ya sesuatu yang ucapan terima kasihnya lah dari perusahaan. Bahasanya begitulah ya mungkin kita bisa bilang. Tapi kalau teman-teman biasa-biasa aja, tapi terus wah saya udah kerja sekian lama tapi gaji gini, nah itu juga kita perlu introspeksi tuh. Jangan-jangan ada yang kurang nih yang belum kita kerjakan. Karena balik lagi teman-teman, kita juga harus belajar ada yang namanya hak dan kewajiban di bekerja itu, di kantor itu juga ada hak dan kewajiban. Hak kita sebagai karyawan apa dan kewajiban kita sebagai karyawan juga apa gitu. Kalau kita juga sudah memberikan yang terbaik, perusahaan juga biasanya tidak akan hitung-hitung. Begitu ya Mas ya, Mas Angga ya? Iya. Gitu. Mas Angga mungkin sedikit ada yang mau ditambahkan lagi berkaitan dengan ICS? Oke, mungkin untuk tambahannya buat teman-teman yang memang saat ini baru lulus atau mungkin sedang apply untuk mencari lamaran kerja, apalagi mungkin kita tahu lagi di masa situasi yang seperti ini ya, pesan saya terus keep try, jangan pernah nyerah. Nanti pasti ada saatnya jawaban teman-teman pasti akan dijawab lah sama yang di atas gitu ya. Yang jadi Maha Kuasa ya. Betul, sama yang Maha Kuasa. Jadi pasti saya juga pernah waktu baru lulus kok lama gitu ya dapat kerjaan, belum dipanggil-panggil kantor, itu pasti ada fase-fase seperti itu. Yeah. Itu normal, itu sangat normal. Yang penting cara nyikapin kitanya aja gitu sih. Kalau misalkan teman-teman capek atau udah lelah kayak gitu, istirahat dulu nggak apa-apa. Jadi jangan setiap hari mantengin
platform Pencari kerja terus ya, Mas, ya? Kerja terus, main, terus refreshing, ngopi, atau apa sama keluarga, itu jadi kayak value tersendiri. Nanti ketika teman-teman udah mulai siap lagi nih untuk gas lagi, gas cari lagi, itu silakan. Maksudnya untuk menghindari frustasi atau mungkin pesimis, kok gue setiap hari nggak ada lamaran yang nyangkut sih, kok nggak ada yang manggil gue, kok nggak ada email konfirmasi gitu ya, Mas, ya? Nah, itu sih. Jadi mungkin pesannya sih itu. Jadi teman-teman boleh istirahat dulu, main atau ngelakuin hobi-hobi yang bikin seneng. Nah, itu ketika nanti udah semua selesai, nah coba apply lagi. Maksudnya biar kita nggak jenuh gitu ya dengan yang kita sedang perjuangkan. Kayak gitu aja sih tambahannya. Thank you, Mas, untuk motivasinya nih buat teman-teman ya. Itu tadi ya pesannya dari Mas Angga. Jangan pernah berhenti untuk mencoba, ya kan? Dan capek boleh, berhenti sejenak boleh ya, Mas ya. Boleh, tapi jangan lupa habis itu balik lagi. Kalau bahasanya anak Twitter ya kan, berhenti boleh, jangan lupa lanjut lagi. Masih ingat masih banyak tagihan yang harus dibayar gitu. Oke. Jadi teman-teman silahkan ya mencoba. Jangan lupa untuk mengupgrade kemampuan diri, itu yang paling utama juga, mengupgrade kemampuan diri dan mencoba. Jangan lelah untuk mencoba, rapihkan segala sesuatunya, CV-nya apa segala macamnya. Coba lagi, capek, istirahat sejenak, rehat sejenak. Setelah itu, yuk kita lanjutin lagi apalah yang pengen kita cita-citakan. Kurang lebih gitu. Terima kasih Mas Angga Nurcahya untuk waktunya sore hari ini, untuk sharingnya mengenai ICS atau Innovation Cloud Service. Nanti informasi lowongan kerja juga akan tayang ya dia Mas ya, di acara Cloud Job Fair persembahan dari AWS Educate bekerjasama dengan Top Career pada tanggal 4 Desember. Jadi sekarang yuk teman-teman silahkan rapihkan dulu CV-CV-nya. Sertifikatnya mungkin yang dulu pernah ada belum ketulis, yuk dirapihin, ditulis, dilampirkan begitu ya, supaya nanti pada tanggal 4 Desember kalian tinggal klik lamar, tapi yang sesuai dengan profil. Betul. Mas Angga, terima kasih banyak waktunya sore hari ini. Terima kasih juga telah memperkenalkan ICS atau Innovation Cloud Service kepada kami. Sekali lagi salam untuk teman-teman di ICS. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya dan di sesi yang lain. Terima kasih banyak Mas Angga. Terima kasih Mas Dani atas waktunya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Selamat sore. Nah, itu dia teman-teman, Mas Angga Dwi Nurcahya selaku HR Recruitment Staff dari Innovation Cloud Service yang telah memperkenalkan perusahaannya, yaitu Innovation Cloud Service, apa yang bisa dilakukan segala macam. Nah, teman-teman, kita mau memberikan informasi nih untuk teman-teman, ya. Nah, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman. Kalau seandainya kita punya pelatihan, video pelatihan untuk teman-teman, yaitu video pelatihan Prepare Yourself for a Brighter Career, ya, trainernya dari General Top Edu begitu ya. Untuk partisipan silahkan diikuti programnya. Di situ ada video-video pelatihan berkaitan dengan bagaimana trik menghadapi interview, terus persiapan basic persiapan lainnya untuk memulai atau sebelum mencari kerja. Nah, bisa akses pelatihannya, gratis pelatihannya bisa diakses. Linknya akan saya tayangkan sebentar lagi. Sebentar. Nah, ini saya naikkan linknya. Oke, nah itu dia. Silahkan teman-teman di http://brightercareer ya. Di situ ada pelatihan gratis, video-video pelatihan yang bisa kalian manfaatkan. Di mana video pelatihan ini adalah berkaitan dengan bagaimana kalian menghadapi interview, bagaimana sih membuat CV yang baik atau merapikan CV yang baik, bagaimana apa-apa saja basic persiapan yang harus disiapkan hal-hal lainnya dalam mencari pekerjaan ya. Jadi silahkan dinikmati pelatihannya, gratis loh teman-teman ya, tidak dipungut biaya. Silahkan linknya dibuka seperti itu. Setelah itu nanti tinggal diakses daftar ke dalam pelatihannya ya. Sekali lagi pelatihannya gratis, tinggal tinggal install aplikasi Top Career terus ikutin pelatihannya. Gitu teman-teman ya. Ada Prepare Yourself for a Brighter Career, trainernya dari General Top Edu, di mana pelatihannya ini adalah persiapan untuk basic persiapan untuk mendapatkan atau mencari kerja. Ya, saya sudah tayangkan linknya. Nah, silahkan
dimanfaatkan begitu ya. Saya tayangkan sekali lagi linknya. Nah, itu dia. Itu dia linknya. Nah, teman-teman, besok kita juga akan kembali kenalan lagi nih. Oh, kalau kembali kenalan. Kita akan kembali berkenalan lagi dengan perusahaan yang akan berpartisipasi dalam acara Cloud Job Fair yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember nanti. Nah, besok kita akan berkenalan dengan 3 perusahaan. Besok acaranya akan kita mulai lebih awal, teman-teman ya. Besok acaranya akan kita mulai lebih awal karena ada 3 perusahaan. Yang pertama besok kita akan berkenalan dengan Tokopedia, lalu kita akan berkenalan dengan Sendit, dan yang terakhir kita juga akan berkenalkan dengan Traveloka. Wah, besok sudah ada 3 kegiatan ya, teman-teman. Besok kita akan ada kegiatan 3 perkenalan dengan perusahaan. Ada Tokopedia, ada Sendit, dan ada Traveloka. Silahkan, caranya gampang. Silahkan diikuti. Kita akan mulai acaranya besok lebih awal. Kalau tadi kita mulai sekitar jam 4, besok kita akan mulai pukul 3:30 sore, teman-teman. Ya, jadi silahkan ikuti lagi. Yang ingin berkenalan lebih lanjut dengan Tokopedia, dengan Sendit, dan dengan Traveloka, silahkan besok kita ketemu lagi. Oke, dan teman-teman silahkan bergabung ya. Silahkan register ada di bit.ly AWS day 6 maksud saya. Silahkan untuk melakukan pendaftaran untuk mengikuti kegiatan webinar Road to Cloud Job Fair yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember. Kurang lebih itu informasi yang sudah bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk seluruh narasumber. Wah, narasumbernya ternyata sudah pada pamit ya. Terima kasih juga untuk para peserta hari ini. Wah, terima kasih ya yang sudah berpartisipasi nih, cukup stabil pesertanya. Terima kasih sekali lagi sudah mengikuti rangkaian kegiatan kita di hari ini. Sampai bertemu besok. Ya, jangan lupa tadi kami sudah buat besok daftar lagi nggak, Mas? Iya, betul. Silahkan daftar lagi. Linknya tadi sudah diinformasikan di di gambar ya tadi ya. Nah, jadi besok silahkan ikutan, kita kenalan dengan 3 perusahaan. Besok kita akan kenalan dengan Tokopedia, kita akan kenalan dengan Sendit, dan dengan Traveloka. Sekali lagi atas nama seluruh tim Road to Cloud Job Fair yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri. Saya Dani Hidayat. Sampai bertemu besok sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman.